Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Senantiasa dan selalu kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah terhingga. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarganya yang mulia, pada seluruh para sahabatnya yang mulia dan seluruh para pengikutnya ila qiyamis saah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Samad yang semoga semua kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kembali kita menyambung pembahasan kitab Hadis Arba'in Nawawi, hadis al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas hadis yang keempat. Hadis yang keempat tentang al-a'malu bil khawatim. Hadis ini membahas tentang amalan-amalan itu tergantung penghujungnya. Hadis ini menjelaskan bahwa amalan seorang hamba itu intinya ada di penghujung. Maksudnya intinya ada di akhir hayatnya, penentunya ada di penghujung hayat, bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di ujung. Ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa kalau di awal kita rajin beramal soleh, iya, belum tentu di tengah-tengah nanti kita masih beramal soleh, dan begitu juga belum tentu kita masih beramal soleh di penghujung hayat. Sebaliknya, orang-orang yang di awal hidupnya terbiasa dengan maksiat, terbawa dengan maksiat, mengikuti syahwat hawa nafsu, bisa saja dia berubah di pertengahan hidupnya. Bisa jadi di awal-awal dia bermaksiat, rajin bermaksiat, di pertengahan kemudian dia berubah, dan bisa jadi nanti di penghujung hayat pun dia berubah lagi. Nah, ini namanya takdir. Ini juga masuk bagian dari takdir dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini membahas tentang takdir. Baik. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang shadiq,
dan seorang yang al-masduq, orang yang benar, jujur, dan Rasulullah adalah orang yang dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, inna ahadakum yujma'u, dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, di dalam perut ibunya selama 40 hari nutfah, dalam bentuk segumpal darah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi, setelah berproses dari nutfah menjadi alaqah mithla dzalik. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah menjadi segumpal daging. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi, pertama segumpal darah, kemudian segumpal daging selama 40 hari juga. Thumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian diutuslah kepadanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 perkara. 4 perkara tersebut Nabi SAW menyebutkan bikat birizqihi. Yang pertama ditulis tentang rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, ditulis tentang amalannya, wa syaqiyyun aw sa'idun, ditulis tentang sengsara atau bahagianya hamba tersebut, janin tersebut. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah zat yang tidak ada ilah yang selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, atau bisa diartikan, diterjemahkan dengan sesungguhnya setiap kalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, salah seorang atau setiap kali salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga. Maksudnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan saleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', terus dia beramal soleh sampai di saat jarak antara dirinya dan di penghujung hayatnya illa dhira', jaraknya tinggallah sehasta, fayasbiqu alaihi alkitab, namun catatan takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha, kemudian dia pun berubah amalannya, yang kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, artinya dia berubah perilakunya menjadi suka bermaksiat, suka berbuat dosa, fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', terus dia bermaksiat, terus dia beramal dengan amalan penghuni neraka sampai saat antara dirinya dengan di penghujung hayatnya atau jarak dirinya dengan neraka itu sudah dekat, tinggallah sehasta, fayasbiqu alaihi alkitab, namun catatan takdir menentukan lain, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, yang tadinya dia tekun, rajin berbuat dosa, mengamalkan dengan amalan penghuni neraka, seketika dia berubah di penghujung hayatnya, dia pun beramal dengan amalan saleh, dengan amalan penghuni surga, fayadkhuluha, kemudian dia pun masuk surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam
muslim rahimahumullahu taala. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyahnya, nama beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan di dalam hadis ini, sebelum beliau menyampaikan apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa huwa shadiqul masduq, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang benar, jujur. Al-masduq, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah yang mana beliau adalah orangnya jujur, terpercaya. Al-masduq, dan ucapannya dibenarkan, selalu dibenarkan. Nah, artinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa kata para ulama, kenapa Abdullah bin Mas'ud memulai hadis ini dengan kalimat tersebut? Kalimat yang berupa pernyataan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang jujur, benar dan dibenarkan. Karena apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, berita ini kepada yang lainnya, yang kemudian sampai kepada kita saat ini, dan menyebarlah hadis ini kepada seluruh kaum muslimin dengan izin Allah. Pernyataan ini bahwa Abdullah bin Mas'ud mengabarkan apa yang Rasulullah kabarkan tentang informasi yang sifatnya gaib, yang sifatnya ghaib, sesuatu yang tidak terlihat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Walaupun tidak terlihat, tapi ini benar-benar terjadi. Ini benar-benar terjadi. Jadi yang dibahas itu tentang dua poin, kedua-duanya sesuatu yang tidak terlihat. Yang pertama, hadis ini membahas tentang janin, proses pembentukan janin, proses penciptaan janin. Tentu ini tidak terlihat, apalagi zaman dulu itu belum ada teknologi canggih sebagaimana sekarang sudah banyak kecanggihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara gaib yang kedua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis ini, yaitu tentang takdir Allah, tentang takdir. Dan takdir ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka proses poin yang pertama yaitu proses penciptaan janin. Tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang bagaimana proses penciptaan janin, yang mana semua manusia tidak bisa menyaksikan dengan mata kepalanya. Informasi ini, perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Tentang proses pembentukan janin. Bahwa proses pembentukan janin itu ada 7 fase. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari sulalah. Kami ciptakan manusia itu dari sulalah, dari saripati, min tin, dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia sebagai sperma fi qararin makin, yang kami tempatkan di sperma ini kami tempatkan di dalam rahim, fi qararin makin. Allah menyebutnya tidak rahim, tapi yang dimaksud adalah rahim. Allah menyebutnya dengan fi qararin makin, yaitu tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Jadi dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati tanah ini, sperma ini, kami tempatkan saripati ini, sperma ini di
tempat yang kokoh. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan sperma itu menjadi segumpal nutfah, 'alaqah darah. Segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqah mudghah. Kemudian dari segumpal darah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian daging itu kami bentuk menjadi tulang. Fakasawnal 'idham. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idham. Kemudian dari daging berubah menjadi tulang. Kemudian tulang tadi itu yang sudah terbentuk setelah menjadi tulang, fakasawnal 'idham lahma. Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian tulang tadi itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan kemudian tulang itu kami balut dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk dalam bentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi ini narasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirip dan lebih rinci yang ada di dalam surat Al-Mu'minun. Dan proses penciptaan janin juga dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, jika kalian ragu akan hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari sperma. Tsumma min 'alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan tidak sempurna. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha. Agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tempatkan di dalam rahim yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi. Thumma litablughu ashuddakum. Kemudian kami tumbuh kembangkan kalian sampai dewasa. Wa minkum man yatawaffa. Sebagian ada yang janin itu Allah wafatkan sebelum dikeluarkan dalam bentuk bayi. Wa minkum man yuraddu ila adzalil umur. Sebagian lagi ada yang Allah beri usia, lagi Allah wafatkan setelah sekian lama hidup. Likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum dilahirkan, dan di antara kalian ada yang dibiarkan hidup sampai masa tua. Jadi fase-fase. Jadi ada beberapa fase proses penciptaan janin yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun dan di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Lebih kurang ada 7 fase. Kesimpulannya dari 2 ayat tadi, kemudian dari hadis Nabi SAW, proses pembentukan janin itu ada 7 fase. Yang pertama saripati tanah. Kemudian berubah menjadi sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian berubah menjadi tulang. Kemudian tulang tadi dibalut dengan daging. Kemudian fase yang ke-7 dalam proses pembentukan yang lainnya, yaitu dalam bentuk yang sempurna, berupa manusia, berupa bayi yang dilahirkan. Baik.
Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa poin ya, yang menjadi pelajaran untuk kita bersama. Sebelum kita mengambil pelajaran, ayyuhal ikhwati wal akhawat, bahwa di sini ada sedikit perbedaan dan di sini ada sedikit semacam kekeliruan ya. Kata para ulama bahwa ada sebagian kekeliruan dalam memahami hadis Abdullah bin Mas'ud yang sedang kita baca, yang telah kita baca tadi. Bahwa di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu ada sedikit narasi yang berubah terjemahannya. Yang kemudian dari sini ulama pendapat. Jadi hadis pembahasan tentang janin, proses pembentukan janin, dan hadis tentang takdir ini lebih tepatnya untuk poin pembentukan janin, proses pembentukan janin ini ada perbedaan antara ada dua hadis yang di dalam dua hadis ini sedikit berbeda, tapi perbedaannya jauh. Maksudnya lafaznya sedikit berubah sehingga penerjemahannya jauh berbeda. Tapi kita bacakan dulu, nanti baru kita simpulkan. Jadi hadis yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud. Ada hadis yang kedua, hadis dari Hudzaifah bin Asad, hadis dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfati 42 lailah." Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra bin nutfati," apabila air itu sudah melalui 42, apabila air sperma itu sudah melalui masa 42 hari, 40 lailatan, maksudnya 42 hari, ba'atsallahu ilaiha malakan. Allah mengutus kepada janin itu seorang malaikat. Malaikat bukan orang ya. Maksudnya setelah janin itu berusia 42 hari, Allah mengutus malaikat kepada janin. Nah, di sini nih perbedaannya. Jelas di sini dirinci detail di dalam hadis Hudzaifah bin Asid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah melalui 42 hari Allah mengutus malaikat. Jadi malaikat diutus setelah 42 hari. Artinya di hari ke-43 malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis Abdullah bin Mas'ud 42 hari, setelah 42 hari pertama, setelah 40 hari pertama, atau 40 hari kemudian 40 hari kedua, kemudian 40 hari ketiga barulah diutus malaikat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, ternyata hadis dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari, Nabi SAW menyebutkan jelas setelah masa 42 hari. Jadi yang dimaksud arba'ina lailah itu ini lebih rinci daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Lebih rinci daripada Abdullah bin Mas'ud. Karena di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud tadi, thumma di penghujungnya tadi, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Nah, jadi gini kan? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, thumma yursalu ilaihi malak. Jadi 40 harinya 3 kali. 40 atau 42 harinya 3 kali baru diutus malaikat. Jadinya 40 atau 42 dikali 3 berapa? 120. Nah, jadi yang benar bukan 40 atau 42 hari dikali 3, tapi yang benar malaikat itu diutus setelah janin itu berumur. Yang benar setelah janin itu berumur 42 hari malaikat diutus untuk meniup ruh. Jadi janin itu
sudah punya ruh. Setiap janin ditiup oleh ruh, artinya sudah menjadi makhluk hidup. Resmi menjadi makhluk hidup, artinya tidak boleh dibunuh. Itu maksudnya. Baik, kita lanjut baca lagi hadisnya. Setelah 42 hari, ba'atsallahu ilaiha malakan. Allah mengutus malaikat, fasawwaraha, kemudian dia bentuk janin itu, wa khalaqa sam'aha, kemudian janin itu diberi pendengaran, wa basaraha, diberi penglihatan, wa jildaha, dibentuk kulit, wa lahmaha wa idhamaha, dagingnya, tulangnya sempurna. Tsumma qala ya rabbi, kemudian malaikat berkata kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, adzakarun am unsa, ya Allah, wahai Rabb, ini janin ini akan dijadikan apa? Zakar atau unsa? Laki-laki atau wanita? Fayaqdi rabbuka ma syaa. Kemudian Allah menentukan dengan kehendaknya laki-laki atau wanitanya, wa yaktubul malak. Kemudian malaikat pun menulis laki-laki misalkan atau wanita. Tsumma yaqul, setelah itu malaikat bertanya lagi, ya Rabb, ajalnya janin ini berapa lama ya Allah? Fayaqulu rabbuk, kemudian fayaqulu rabbuka ma yasha, kemudian Allah tentukan ajalnya sekian-sekian, si fulan ini umurnya sekian. Wa yaktubul malak, kemudian malaikat pun menulis. Tsumma yaqulu ya rabbi rizquh, kemudian kata malaikat, rizkinya seberapa banyak? Bagaimana rizkinya ini, pembagiannya kapan gitu. Fayaqdi rabbuka ma syaa, kemudian Allah berkehendak, Allah jelaskan kehendaknya, wa yaktubul malak, ditulislah oleh malaikat. Tsumma yakhrujul malak, setelah itu malaikat pun pergi keluar bis sahifah, membawa catatan itu fi yadihi, di tangannya. Fala yazidu ala ma umirahu wa la yanqusu, malaikat itu tidaklah menambah sedikit pun catatan tadi dan tidak pula mengurangi. Jadi intinya bahwa janin itu ditiup ruh, diberikan ruh setelah berusia 42 hari. Baik. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu ada sedikit kekeliruan dalam penerjemahan. Kata para ulama, sebagian ada yang berpendapat dari Abdullah bin Mas'ud itu ditiupkannya ruh oleh malaikat terhadap janin setelah berusia 120 hari, itu berawal dari penerjemahan matan yang keliru. Itu insyaallah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini terkait proses pembentukan janin. Jadi yang pertama fasenya apa? Fase pertama dari saripati tanah, sulalatin min tin. Kemudian yang kedua dari berubah menjadi sperma nutfah. Saripati tanah itu yang disebut dengan sulalah. Sebagian ulama mengatakan makna sulalah, tafsir dari sulalah itu yaitu cairan sebelum menjadi mani, sebelum menjadi sperma. Itu namanya sulalatin min tin atau sulalah. Sulalah itu cairan sebelum berubah menjadi sperma, yaitu ketika suami istri sedang jima. Nah, itu namanya sulalah. Setelah itu baru berubah menjadi nutfah yang disebut dengan sperma. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari setetes mani amsyaj yang bercampur. Ada mengatakan yang terpancar. Maknanya yang tercampur, yaitu tercampur dengan ovum. Yang kedua, yang ketiga segumpal darah alaqah. Fase yang ketiga berubah menjadi alaqah, yaitu di minggu kedua dan minggu ketiga. Fase yang keempat segumpal daging, berubah menjadi daging, yaitu di awal minggu keempat sampai minggu keenam. Jadi menjadi segumpal daging ini mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah, daging yang terbentuk dan tidak terbentuk. Fase yang kelima tulang. Ya, ini minggu yang ketujuh, di minggu ketujuh. Kemudian dibungkus tulang itu dengan daging di minggu ketujuh sampai minggu kedelapan. Kemudian fase yang keenam. Fase yang keenam tulang di minggu ketujuh sampai minggu kedelapan.
Fase ketujuh dijadikan dalam bentuk lain. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Jadi dalam bentuk lain. Ini minggu ke-9. Di akhir minggu 8 dan di awal minggu ke-9. Jadi fase-fase ini, proses penciptaan janin ini, itu dulu Nabi kabarkan sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian tersebar. Informasi seperti ini disampaikan oleh Rasulullah tentang proses penciptaan janin, dan Allah kabarkan di dalam Al-Quran dengan begitu lengkap rinciannya, itu ketika zaman dahulu belum ada kecanggihan teknologi. Artinya ketika informasi dikabarkan seperti ini, informasi seperti ini dikabarkan sesuatu yang gaib, kecanggihan bagaimana Allah menciptakan makhluknya yang dari apa tadi? Dari sulalah kemudian menjadi seorang bayi. Ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tsumma sawwahu. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Wa nafakha fihi min ruhi. Setelah Allah sempurnakan, Allah tiupkan ruhnya, artinya setelah berusia 42 hari. Nah, jadi setelah sampai kepada fase yang ketujuh, kata Allah, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Allah ciptakan dalam bentuk yang lain. Artinya setelah sempurna ciptaannya itu, ini kata para ulama, ini di waktunya di minggu yang ke-8. Di minggu yang ke-8. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang menjadi pembahasan oleh para ulama di dalam hadis ini, ya, bahwa aborsi janin, terkait aborsi janin, kalau janin itu sudah ditiupkan ruh pada janin tersebut, maka hukumnya haram. Ini ulama semuanya sepakat. Untuk janin yang sudah ditiupkan ruh tidak boleh diaborsi. Semua ulama sepakat. Walaupun ada indikasi atau ada analisa perkiraan dokter misalkan bahwa nanti kalau janin ini tidak diaborsi, ini akan mengkhawatirkan terancam nyawa seorang ibu, mengancam nyawa ibunya. Nah, tetap diharamkan. Apa alasannya? Alasannya dijelaskan oleh Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Lau kanal janinu hayya." Kalau seandainya janin itu telah hidup, artinya janin itu sudah ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh kapan? Setelah berusia 42 hari. Di hari yang ke-43, wa yukhsha 'ala hayatil ummin baqaihi. Dan keberadaan janin ini dikhawatirkan akan mengancam, menjadikan nyawa ibunya terancam. Ini masih kekhawatiran. Fa innahu la yajuzu taqti'u. Tidak boleh janin itu digugurkan. Li'annal mautal ummi bihi mahmud. Karena perkiraan ibunya nanti akan terancam meninggal misalkan, itu perkiraan yang masih sifatnya mahmum, masih spekulasi. Itu kata beliau. Jadi janin sudah bisa dipastikan hidup ketika sudah berusia 40 hari. Itu berarti janin sudah punya ruh, artinya sudah resmi menjadi seorang makhluk. Jadi haram. Kalau sudah bernyawa, tidak boleh, haram hukumnya membunuh satu jiwa, satu nyawa. La yajuzu taqti'u. Jadi makhluknya sudah yakin hidup, sudah pasti. Pastinya dari mana kita tahu? Dari hadis ini. Ya. Li'annal mautil bihi mahmum. Sementara nanti kalau lahir misalkan janinnya itu mati ibunya, itu kan hanya perkiraan kata beliau. Itu masih mahmum, enggak jelas, tidak pasti. Fala yajuzu qatla adami li amrin mahmum. Maka tidak boleh membunuh jiwa seorang Bani Adam hanya karena sesuatu yang dikira-kira. Artinya analisanya itu masih kira-kira. Jadi kesimpulannya,
Setiap janin yang sudah ditiupkan ruh tidak boleh diaborsi. Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat. Gitu Pak ya. Sebagian sebagian ulama masih membolehkan. Kalau terkait janin yang sudah ditiupkan ruh, ulama semuanya sepakat. Tapi kalau janin yang belum ditiupkan ruh, ulama berbeda. Ada yang membolehkan untuk diaborsi, ada yang mengharamkan. Nah, pertanyaannya, kenapa janin? Kenapa sebagian ulama, apa alasannya? Kenapa ulama mengharamkan? Padahal janin itu diaborsi karena tidak ada ruh, belum ada ruh. Nah, alasannya, sekalipun janin itu belum ditiupkan ruh, tetap tidak boleh diaborsi. Alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan nutfatan, sperma itu fi qararin makin. Sperma itu kami tempatkan di tempat yang kokoh, di rahim. Artinya kata para ulama, yang mengharamkan aborsi sekalipun janin itu belum sampai 42 hari, artinya belum ditiupkan ruh, sekalipun belum ada ruhnya, tidak boleh diaborsi karena kata Allah, kami telah tempatkan janin itu di tempat yang kokoh, artinya tidak boleh diotak-atik. Tidak boleh diotak-atik. Jadi orang yang melakukan aborsi janin yang sudah ditiupkan ruh itu dosanya seperti dosa orang yang membunuh, karena memang dia sudah membunuh makhluk yang bernyawa. Tapi kalau janinnya belum ditiupkan ruh, apabila dia mengaborsi anak janin yang belum ditiupkan ruh, dia tetap berdosa, tapi dia tidak dianggap membunuh. Di situ saja perbedaannya. Allahu ta'ala a'lam. 6 menit lagi. Jadi ini pembahasan tentang janin, lebih kurang seperti itu. Ini faedah yang paling mendasar terkait hadis ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana prosesnya Allah menciptakan dengan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, terkait hukum aborsi. Hukum aborsi terkait ruh yang ditiupkan kepada janin. Kemudian yang kedua, masalah yang gaib yang kedua, yaitu rahasia takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diutus untuk mencatat 4 perkara, yaitu rizqihi, ajalihi, amalihi, syaqiyun aw sa'idun. Rizqihi, rizkinya, ajalihi, ajalnya, amalihi, amalannya, syaqiyun aw sa'idun. Bahagia atau sengsaranya dia, itu dicatat. 4 perkara ini dicatat. Inilah yang disebut dengan at-taqdirul umri. Takdirul umri, yaitu takdir yang terkait dengan janin. Rizki, ajal, amal, syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun aw sa'idun. Nah, kata para ulama bahwa kita ini wajib beriman kepada takdir. Ini sesuatu yang maklum. Setiap mukmin pasti tahu bahwa beriman kepada takdir hukumnya wajib. Nah, hanya saja ada 4 rincian. Ada rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir Allah itu ada 4 marhalah. Marhalah yang pertama yaitu ilmu Allah tentang apa yang hendak Allah ciptakan. Ini marhalah yang pertama. Ilmunya Allah terhadap apa yang hendak Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, pencatatan Allah
tentang takdir itu di Lauhil Mahfuz, tempat catatan takdir. Pertama ilmu Allah tentang apa yang Allah hendak ciptakan. Kemudian yang kedua pencatatan ilmu Allah tadi di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga kehendak Allah untuk menciptakan. Kehendak. Pertama ilmu, yang kedua catatan, yang ketiga catatan maksudnya apa, Pak? Catatan itu maksudnya apa? Rancangan. Kalau bahasa kitanya perencanaan. Allah sudah tahu ilmunya menciptakan makhluknya, ciptaannya. Kemudian Allah mencatat. Tempat catatan takdir itu di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini tahap marhalah yang kedua. Yang ketiga, kehendak Allah untuk menciptakan. Artinya Allah sebelum bertindak, sebelum mengeksekusi, Allah punya kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh satu jalan kecuali apabila Allah kehendaki. Yang keempat, marhalah penciptaan yang telah Allah takdirkan tadi. Penciptaan yang telah Allah ketahui, yang telah Allah catat tadi sebelumnya, dan yang Allah kehendaki. Ini 4 marhalah. Yang pertama, 4 marhalah beriman kepada takdir. Yang pertama ilmu Allah, yang kedua perencanaan catatan, yang ketiga kehendak Allah untuk menciptakan, yang keempat penciptaan Allah terhadap apa yang Allah ciptakan. Jadi ini 4 marhalah beriman kepada takdir. Jadi kita selaku hamba Allah hanyalah diperintahkan untuk beriman meyakini takdir. Walaupun takdir ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa masuk ke dalam nalar, tidak masuk akal. Informasi ini tidak bisa masuk ke dalam akal. Bisa diciptakan, dalam sisi gambaran dianalogikan boleh, bisa. Seperti insinyur sebelum membangun rumah, sebelum arsitek sebelum membangun masjid, gedung dan yang lainnya. Itu kan analoginya ya Pak ya. Analoginya. Tapi bagaimana takdir? Bagaimana perencanaan Allah itu berbeda dengan perencanaan manusia. Kalau manusia itu berencana karena butuh. Tapi kalau Allah berencana bukan karena butuh. Allah berencana sampai Allah eksekusi, sampai Allah berbuat, mulai dari ilmunya, catatannya, kehendaknya, sampai apa yang Allah perbuat, itu semuanya bukan karena Allah butuh, tapi manusia karena butuh. Allah berbuat itu karena hikmahnya. Karena hikmahnya. Jadi kalau seorang hamba beriman dengan takdir Allah, pastilah dia akan mendapatkan hikmah yang begitu besar. Hikmah yang paling utama dalam mengimani takdir, kata para ulama, apa kira-kira Bapak Ibu? Apa hikmahnya kita beriman kepada takdir? Ya, tadi kan sebagaimana kata Nabi, bahwa ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, terus sampai jarak antara dirinya dan surga tinggallah sehasta, tapi tiba-tiba berubah, dia pun berbelok. Dekat sudah surga dekat, tinggallah sehasta dia berbelok. Artinya apa? Takdir sudah mendahului dia. Allah sudah menulis takdirnya. Allah Maha tahu. Manusianya enggak tahu. Manusia ini tidak tahu. Sebaliknya ada yang dia pun masuk ke dalam neraka, berubah masuk neraka. Yang awalnya semangat bermaksiat, sampai antara dirinya dengan neraka tinggallah sehasta, tapi berubah. Allah Maha tahu. Allah tahu takdir, karena dia yang Maha berilmu, Al-Alim. Dia yang berencana, dia yang mencatat. Ya kan? Manusia tidak ada yang tahu satupun. Manusia tidak ada yang tahu satupun. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita hamba-hambanya kenapa Allah ciptakan. Maksudnya tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintahkan untuk beribadah, kita diperintahkan untuk beramal soleh, berbuat baik. Ya kan? Yang mana nanti tempat kita ini kalau melakukan ketaatan pastilah ditempatkan di surga. Kalau melakukan keburukan pastilah nanti ujung-ujungnya di tempatnya di neraka. Nah, jadi kalau kita bertanya, kenapa Allah ciptakan dan kenapa Allah takdirkan ada takdir yang buruk? Kenapa Allah ciptakan iblis misalkan? Ya kan?
kata para ulama, bahwa Allah ketika ditanyakan kenapa Allah menciptakan iblis, jawabannya la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu kalau ditanya, jawabannya ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Bahwa kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Yang namanya Allah zat yang maha kuasa, zat yang maha agung, zat yang maha besar, dan yang memiliki berbagai macam nama, al-asma'ul husna. Katanya, la yus'alu amma yaf'al. Kata Allah, Allah itu tidak patut untuk ditanya. Wa hum yus'alun. Justru yang patut ditanya-tanya itu siapa? Makhluknya kita ini. Makhluknya kita ini. Karena tadi kan kita semua sepakat, akal kita ini yang diberikan oleh Allah. Akal yang sehat, yang normal itu, ya kan? Apa namanya? Kita beriman kepada Allah saja nggak masuk akal kan? Allah itu mana? Bagaimana? Di mana? Itu tidak masuk akal. Artinya, ini menunjukkan bahwa kalau bertanya tentang Allah, apalagi bertanya tentang takdir Allah, pastilah tidak akan masuk akal. Namun seorang hamba yang beriman, yang mendapatkan hidayah Allah, dia hanya yakin dan beriman walaupun tidak masuk akal. Dan begitulah semua yang terkait dengan takdir, semua yang terkait dengan perkara yang gaib, selama Allah dan Rasulnya yang mengabarkan dan memerintahkan hamba-hambanya untuk meyakini dan mengimani, sami'na wa ata'na. Jadi puncak faidah yang paling utama, hikmah yang paling utama mengimani takdir, yaitu apa? Dengan meyakini takdir, hidup seorang hamba itu tenang. Hidup seorang hamba itu tenang. Artinya semua sudah ditakdirkan. Nah, seorang hamba yang beriman dengan takdir, dia hidupnya pasti tenang. Karena Allah sudah takdirkan semuanya. Sudah takdirkan semuanya. Kalau tertimpa musibah, seorang hamba yang beriman, dia tenang. Dia akan berkata, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Allah tentulah berbuat dengan apa yang Dia kehendaki. Iya. Tidak pernah khawatir. Kalau musibah menimpanya, sabar. Dia bersabar, pasti dia mendapatkan pahala. Wa in asabathu sarra'u syakara. Kalau dia mendapatkan apa? Nikmat, dia pun bersyukur. Fakana khairul lah. Dia pun mendapatkan pahala. Ini cara berfikirnya orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada yang berkata, misalkan yang bertanya, apa namanya? Kan semua sudah ditakdirkan. Ada yang bilang kan semua sudah ditakdirkan. Ya, kalau aku sudah ditakdirkan masuk neraka, berarti aku nggak perlu lagi sholat. Cuma aja sholat, karena nanti aku masuk neraka. Ini kan sebagian ada yang bilang gitu, Pak ya. Masalahnya tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun seorang pun yang tahu apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Jadi tidak layak dan tidak logis juga. Tidak logis kita sudah mendahului sesuatu yang kita tidak tahu, ya kan? Tidak perlu mendahului sesuatu yang kita tidak tahu. Allah perintahkan kita, sebagaimana logika kita ini sudah menerima bahwa kalau kita gunakan akal, pasti akal ini kalau memperhatikan alam semesta, memperhatikan seluruh makhluk dan ciptaan Allah, ini menunjukkan bahwa Allah itu Al-Ilah, Al-Ma'bud. Dialah yang Maha Pencipta, dialah yang layak untuk diibadahi, untuk ditaati, sehingga tidak ada alasan termasuk alasan takdir, aku tidak lagi perlu untuk beramal soleh. Jadi kalau ada yang beralasan, aku tidak lagi perlu beramal soleh karena nanti aku juga masuk neraka, nah, itu tidak alasan. Ini adalah alasan yang tidak benar. Karena kan nggak ada yang tahu kan kita ini nanti masuk surga atau masuk neraka. Termasuk ada yang mengatakan sudah takdirnya miskin, tidak perlu lagi berusaha, ya kan? Nah, ini cara berpikir yang salah. Allah perintahkan kita untuk berikhtiar, berusaha, ya udah bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Iya, bersemangatlah engkau untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, berusaha, berbuat baik,
Wala ta'jiz, wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Jadi inti dari hadis ini yaitu hikmah daripada beriman kepada takdir. Seorang hamba yang beriman tugasnya hanyalah berikhtiar, berusaha, berjuang, berkorban untuk Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa, anfusahum wa amwalahum, dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Ya udah, kita punya jiwa, kita punya tenaga, kita diberi rezeki oleh Allah, ya kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang beriman, mereka ketika beriman kepada takdir, benar sempurna imannya, niscaya dia akan tenang. Semakin sempurna keimanannya, dia semakin semakin bersih dari kekhawatiran, dari kecemasan dan keburukan-keburukan yang lainnya. Allahu taala alam. Hayyakumullahu wa iyyakum wa syakarallahu lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.